Kalau memberikan jin, memberikan makanan sesajen kepada jin, itu sudah bid'ah. Ya, tapi akan ada sebagian orang mengatakan itu bukan bid'ah. Ya. Ada juga orang yang tadi yang kita sebutkan berzikir tapi sambil joget-joget, kan ada itu. Ya. Berzikir tapi sambil, dalam beberapa tarekat Qadiriyah itu berzikir tapi yang dipikirkan adalah wajah gurunya, bukan keagungan Allah. Jadi subhanallah itu subhanallah subhanallah, yang di benaknya itu wajah gurunya. Ya. Itu kan sudah bid'ah. Ya. Kalau sudah seperti itu maka ya, kita katakan ini bid'ah. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan itu bukan bid'ah. Itu kan terlalu memudah-mudahkan. Yang pertengahan adalah apa? Orang yang pertengahan adalah yang tetap mengakomodir bahwa dalam agama itu ada bid'ah, tetapi ada batasan-batasannya. Jelas ya? Dia memiliki batasan bahwa bid'ah itu hanyalah yang terkait dengan persoalan inti ibadah. Persoalan inti ibadah dan bukan persoalan ya, sarana. Ya, mikrofon, kemudian tasbih, itu kan cuma sarana dalam beribadah. Sajadah, bahkan dulu itu sajadah, ada yang mengatakan sajadah itu bid'ah. Saya kira mungkin di sini masih mendapatkan itu. Ya, bahwa sajadah itu bid'ah juga sajadah. Ya. Jadi ini persoalan yang sangat urgen. Ya. Persoalan lain dalam persoalan bid'ah ini, terus kita sambil jelaskan ya, karena ini perlu di-clearkan. Ya, yang pertama, konsisten dengan ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dalam beragama, para asatidzah sekalian, para ustadzah, para ikhwah akhwat, harus konsisten dengan sunnah. Sunnah itu kan dua. Sunnah dengan double N ya, supaya paham. Sunnah dengan double N. Sunnah dengan double itu artinya apa? Petunjuk Rasul. Jelas ya. Sunnah dengan double N ini kan hukumnya terbagi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Satu N dalam bahasa Indonesia, satu N. Ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kita semua kalau mau menjadi umat pemenang, ketika melihat sunnah Rasul, jangan kemudian membedakan antara wajib dengan sunnah. Yang penting adalah sunnah Rasul, maka lakukan semampu kita. Jelas ya? Kan ada orang mengatakan, ini kan cuma sunnah, tidak perlu. Ya. Jelas ya? Ya. Kita katakan tidak. Mau menjadi umat pemenang, mau menjadi orang yang intisari ahli sunnah, lakukan. Jangan melihat ini wajib, ini sunnah. Tidak, lakukan. Karena sebagian fenomena zaman sekarang itu sangat luar biasa. Ya. Fenomena zaman sekarang, apalagi para pemuda-pemudi kita itu sangat luar biasa. Ya. Dia mengatakan, misalnya untuk ibu-ibu, cadar itu kan cuma sunnah saja. Ya. Jelas ya, ada kan cadar itu ada dua pandangan ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dia mengatakan cuma sunnah saja, tidak usah saya pakai cadar. Jelas ya. Kita bukan berarti kita mewajibkan cadar pada semua, tidak. Ya, tapi mungkin ada orang yang tidak bisa pakai cadar karena belum mampu. Jelas ya. Ya, ada orang tuanya mungkin mengharamkannya, orang tuanya memarahinya, ya, dan lain-lain. Itu dengan alasan kita tidak bisa memaksa apa. Tapi ada orang yang maslahatnya memang harus pakai cadar. Orang tuanya mendukung, jelas ya. Orang tuanya mendukung, bahkan kedua orang tuanya ustaz. Tapi dia memilih apa? Tidak pakai cadar. Itu kan cuma sunnah. Kita katakan tidak mau menjadi umat pemenang, maka apa? Pakai cadar. Jelas ya? Ini ada kasusnya, banyak kasusnya di Makassar itu. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di sini ya. Anak-anaknya ustaz itu, putri-putrinya ustaz banyak tidak pakai cadar. Ibunya pakai cadar. Ya. Ditanya ibunya, kenapa anaknya tidak pakai cadar? Dia tidak mau ustaz. Ya. Ya. Kenapa mau dikalahkan sama anak-anak? Ya, kita kan orang tua, ya, seharusnya ya, bisa sedikit memaksa. Masa ibunya pakai cadar, anaknya tidak pakai cadar? Jelas ya? Ya. Ya. Anaknya yang tidak mau ustaz, ini kesalahan. Kalau Anda tidak bisa menguasai anak Anda, maka Anda orang tua yang gagal. Jelas ya? Ya. Kalau Anda tidak bisa
menyukses, tidak bisa memaksa anak Anda untuk pada persoalan wajib dan sunnah, maka Anda adalah orang tua yang gagal. Jelas ya, ini belum tiba waktunya ini, tapi gak apa kita sebutkan seperti itu. Ya, makanya di rumah itu, di rumah saya, kalau ada orang yang datang belajar Al-Quran, utamanya akhwat, maka istri saya itu wajibkan cadar. Mau belajar di rumah saya di sini, wajibnya itu pakai cadar. Ya, harus pakai cadar. Ya. Akhirnya anak-anaknya sebagian pusat yang tidak pakai cadar, padahal orang tuanya tidak sanggup untuk itu. Jelas ya. Ini sebagai contoh. Ya, bukan berarti yang tidak pakai cadar itu buruk, tidak. Ya, kalau tidak pakai cadar karena alasan yang logis, maka itu urusan masing-masing. Jelas ya. Tapi kalau seandainya tidak ada alasan yang lain, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, tapi mengatakan, ini kan cuma sunnah, kita katakan itu tidak dibolehkan. Kita mau menjadi umat pemenang harus apa? Harus tidak membedakan ini wajib atau sunnah, semuanya dilakukan. Karena semuanya adalah sunnah, semuanya adalah sunnah. Rasulullah bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Ya, berpegang teguhlah dengan sunnah. Kita juga ini, dan ini fenomena kita di kalangan laki-laki. Kan sekarang ada perbedaan pandangan pada isbal misalnya. Jelas ya? Perbedaan pandangan pada isbal. Ini banyak terjadi. Ya. Dan antum semua sudah pasti nonton, mendengarkan dari kajian-kajian. Ada yang mengatakan isbal itu mubah, ada yang mengatakan isbal itu makruh, ada yang mengatakan isbal itu tidak haram kecuali sombong. Jelas ya? Ada yang mengatakan isbal itu haram. Terlepas dari mana yang paling benar, tapi bagi kita, orang yang berpegang teguh dengan sunnah adalah tidak perlu melihat itu makruh, mubah. Yang ini sunnah Rasul, maka harus apa? Dipraktikkan. Jelas ya? Terlepas nanti mana yang paling benar dari pendapat yang ada. Tapi karena ini sunnah Rasul, maka harus apa? Kita praktekkan. Ini jelas ya, karena nanti mendapatkan sebagian ikhwan mengatakan itu kan cuma sunnah. Ya, kita katakan tidak. Mau menjadi umat pemenang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, ikuti Rasulullah. Jangan bedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Termasuk juga terkait dengan jenggot. Ada juga ya, mengatakan mencukur jenggot itu kan cuma makruh semua. Jelas ya? Ya, kita katakan tidak, itu sunnah Rasul. Ya. Mayoritas ulama itu mewajibkan jenggot. Recording in progress. Yang mengatakan mencukur jenggot boleh itu cuma sebagian kecil. Ya. Dan dalilnya jelas, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Jelas. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah SAW tanpa membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Baik. Kemudian menjauhi bid'ah dan mengingkarinya. Ini sangat penting. Menjauhi bid'ah dan mengingkari. Tapi harus diingat, ini sangat penting. Bid'ah itu adalah dosa. Dosa atau bukan? Bid'ah itu adalah dosa. Dan bid'ah itu terbagi ke dalam 3 level. Apa urgennya Ustaz? Apa manfaatnya kita mengetahui bahwa bid'ah itu terbagi ke dalam 3 level? Manfaatnya agar kita ini bisa mengingkari bid'ah itu berdasarkan levelnya. Bid'ah yang kecil itu tidak boleh kita ingkari seperti kita mengingkari orang yang minuman keras. Itu haram hukumnya, jelas ya? Ya, kalau cuma bid'ah yang kecil. Jadi bid'ah itu ada 3. Level rendah, level ringan, level pertengahan, dan level berat. Kalau ada orang yang melakukan kebid'ahan level rendah, maka diingkarinya dengan apa? Cara yang sangat lemah lembut. Kenapa? Karena level bid'ah yang rendah ini rata-rata adalah level bid'ah yang diperselisihkan oleh para ulama. Itu bid'ah atau bukan? Contohnya berdoa, merutinkan doa setelah salat 5 waktu. Merutinkan doa setelah salat 5 waktu. Jelas ya? Ini kan tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kita katakan ini
bid'ah, tapi level yang ringan. Jangan Anda kemudian setelah sholat dan mengatakan kalian ini semua ahli bid'ah karena berdoa setelah sholat 5 waktu, berdoa berjamaah setelah sholat 5 waktu. Apakah dibenarkan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena level Recording in progress. ringan. Kita katakan kepada mereka ya bahwa pendapat yang paling benar di kalangan para ulama bahwa Rasulullah itu tidak pernah diriwayatkan berdoa setelah merutinkan doa setelah sholat 5 waktu. Berdoa itu boleh, silakan. Tapi kalau dirutinkan maka Rasulullah tidak pernah melakukannya. Ini termasuk bid'ah. Ya. Tapi levelnya apa? Ringan. Dan cara untuk cara untuk mengingkarinya adalah dengan cara yang ringan pula, tidak usah kemudian marah-marah. Jelas ya? Ya, karena ada orang mengatakan bahwa lebih baik pergi minuman keras daripada berdoa berjamaah setelah sholat. Ada itu yang mengatakan seperti itu. Jelas ya? Ada itu. Nanti ya banyak itu ustadz-ustadz yang salah paham terhadap bid'ah. Mereka mengatakan lebih baik pergi minuman keras daripada memperingati Maulid. Ada atau tidak? Ada banyak. Ya, mereka mengatakan orang yang berzina itu lebih utama daripada orang yang memperingati Maulid Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jelas ya, ini harus paham. Selamanya orang yang peringati Maulid itu lebih baik daripada orang yang pergi minuman keras. Ya. Kenapa? Karena memperingati Maulid itu level ringan. Level apa? Ringan. Paling tinggi level bid'ah, level pertengahan. Jelas ya? Tidak bisa kemudian dikatakan bahwa itu lebih utama daripada, lebih berbahaya daripada pergi minuman keras. Tidak. Ya. Jadi mengetahui level-level bid'ah itu menjadikan kita bisa mengingkarinya dengan bijak. Ya, bisa berdakwah dengan baik, bisa memahami bagaimana cara kita berdakwah. Jelas ya? Ya, dan itulah yang kita yang selalu kita arahkan dalam internal wahda itu seperti itu. Ya. Kalau ada di internal wahda yang mengatakan bahwa dosa besar bahwa doa berjamaah setelah sholat atau memperingati Maulid Nabi itu lebih berbahaya daripada pergi minuman keras, itu salah itu. Ya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu salah, bukan manhaj wahda. Ya. Kenapa? Karena level bid'ah memperingati Maulid itu level yang ringan atau paling tinggi itu level pertengahan. Dan level bid'ah yang ringan atau level pertengahan itu tidak mungkin lebih berbahaya dibandingkan daripada dosa besar minuman keras, perzinahan, riba dan lain-lain. Tidak mungkin. Selamanya namanya riba, perzinahan, minuman keras, narkoba itu lebih berbahaya dibandingkan daripada bid'ah-bid'ah yang ringan tadi, berdoa berjamaah, memperingati Maulid dan sebagainya. Jelas ya? Ini harap dipaham. Ya. Kenapa harus paham level itu? Agar pandangan kita proporsional, objektif, ya, dan pengingkaran kita terhadap bid'ah itu terukur. Ya. Karena ada sebagian orang yang paman saya itu, masya Allah. Ya. Mohon maaf ya, saya ceritakan paman saya. Saya tidak sebutkan namanya. Ya. Adiknya ibu saya, subhanallah. Recording in progress. Kalau naik mimbar, semua bid'ah sesat. Ya, akhirnya masyarakat tidak suka itu seperti itu. Jelas ya? Ya, itu tidak bagus juga kalau berdakwah dengan cara yang seperti itu. Ya. Saking kerasnya itu paman saya. Ya, kalau dia sholat Jumat, terus yang khutbah itu bukan dari golongannya, dia keluar dari masjid itu. Ya. Dia keluar dari masjid, cari masjid lain. Padahal sudah waktu khutbah. Ya. Bahkan yang khutbah itu kalau anaknya sendiri, sepupu saya, dia tidak datang untuk sholat di masjid itu, sholat di masjid lain. Padahal di rumah juga sama-sama. Kalau di rumah juga satu rumah, tapi kalau di masjid beda. Itu kerasnya itu, subhanallah. Mudah-mudahan tidak terjadi pada antum ya. Allah Baik. Kemudian level bid'ah yang pertengahan. Ini rata-rata misalnya peringatan Maulid. Tapi tadi peringatan Maulid itu ada yang level ringan, ada yang level berat. Level ringan kalau sekedar apa? Memperingati. Jelas ya? Sekedar datang ceramah, makan-makan, berdoa, selesai. Saya katakan itu level ringan. Bahkan Maulid level ringan ini termasuk berdoa berjamaah. Itu kan bid'ah level
ringan. Ya, jelas ya? Kadang-kala Recording in progress. sekali-sekali kita bisa hadir kalau seandainya itu memberikan maslahat. Jelas ya? Tapi ya kalau seperti itu ya tanya dulu ustaz ya. Harus meminta pandangan. Karena kan kadang-kala kita ini menganggap itu baik, ternyata tidak baik. Jelas ya? Jadi harus meminta pandangan. Ustaz, saya ini ada undangan ini dari Pemda. Ya, ada undangan dari Pemda untuk menghadiri ini. Ya, dan mereka mengatasnamakan kita. Apakah dibolehkan? Ya. Maka kalau ada maslahatnya, silakan hadir. Jelas ya, kalau ada maslahatnya, silakan hadir. Ya, meskipun kita katakan bid'ah level ringan. Kenapa dihadiri? Pertama karena ini masih dalam taraf para ulama juga berbeda pandangan. Jelas ya? Ya, para ulama berbeda. Beda level ringan itu adalah bid'ah yang para ulama berbeda pandangan. Ini bid'ah atau bukan? Ya, termasuk tadi berdoa, merutinkan doa berjamaah setelah sholat, kemudian memperingati maulid dengan cuma ceramah dan doa, makan-makan saja. Recording in progress. Adapun kalau memperingati maulid sambil joget-joget, itu lain lagi itu, ya. Itu sudah level berat, ya. Ya. Jelas ya, memperingati maulid dengan joget-joget, ya, dengan baca barazandi, pas pada syair tertentu berdiri dan mengatakan Rasulullah datang kepada kita, itu level berat itu, ya. Ya, selamanya Rasulullah tidak akan datang lagi kepada kita di dunia, ya. Beliau sudah di akhirat, di alam kubur. Jelas ya, ini untuk maulid. Jadi ada level ringan, level pertengahan, dan juga ada level yang berat. Kalau sekedar level ringan, Anda diundang dan kalau hadir ada maslahatnya, jelas ya, maka komunikasikan dulu kepada ustadz Anda, komunikasikan apakah boleh atau tidak, ya. Jelas ya, ini bukan berarti anjuran untuk menghadiri maulid, tidak, ya, tidak seperti itu. Artinya kalau ada maslahatnya di situ dan agar kita juga menjauhi mudarat, maka silahkan. Jelas ya. Tapi kalau level maulidnya adalah sambil joget-joget, itu jauh gitu, tidak perlu hadir. Ya, kami perlu sambil joget-joget, ya, sambil ada kemaksiatan, ya itu tidak perlu. Ya. Jelas ya, ini pandangan kita dalam melihat yang namanya level-level kebid'ah. Ya. Ini harap dipahami secara baik supaya kemudian ya kemudian mengatakan ustaz mengatakan boleh menghadiri maulid, kita katakan tidak. Ya, jelas ya. Tapi maksudnya dalam kondisi tertentu. Jelas ya, dalam kondisi tertentu. Baik. Kemudian mencintai ahli sunnah sesuai dengan tingkat kesunahannya. Kita harus mencintai ahli sunnah Recording in progress. sesuai dengan ketekunannya dalam menjaga sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kalau dia adalah orang yang sangat luar biasa ibadahnya, akhlaknya, maka kita cintai. Ya. Kemudian membenci ahli bidah sesuai dengan tingkat kebidahan. Ini juga. Ya, ini juga. Membenci ahli bidah sesuai dengan tingkat kebidahan. Jangan hanya karena perbedaan tadi doa berjamaah setelah sholat. Ya. Atau karena zikir berjamaah, kita mengatakan kalian itu adalah ahli bidah, saya membenci kalian. Kita katakan itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena level bid'ah mereka adalah level yang ringan. Jelasnya kita katakan Anda telah salah, ini bid'ah, tanpa harus membenci mereka. Karena orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan itu tidak mesti dianggap sebagai ahli bid'ah. Itu harus dipahami. Orang yang melaksanakan bid'ah ini tidak mesti dikatakan sebagai ahli bid'ah, tidak mesti. Ya. Kenapa? Yang namanya manusia kan pasti terjatuh ke dalam kesalahan. Sebagaimana orang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, tidak kita katakan dia tukang maksiat, jelas ya? Atau dia fasik. Kenapa? Karena orang yang saleh, orang yang bertakwa, setakwa apapun, dia pasti akan terjatuh ke dalam kesalahan. Sesoleh apapun seorang manusia, dia pasti akan terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Allah Azza wa Jalla, Rasulullah itu tidak pernah mensyaratkan, wahai kaum muslimin, syarat menjadi bertakwa itu tidak pernah berdosa. Tidak ada itu syarat seperti itu dalam Al-Quran. Tidak ada syarat seperti itu dalam hadis, tidak ada. Yang ada bahkan apa? Syarat orang bertakwa itu adalah
Kalau terjatuh ke dalam dosa, dia cepat-cepat untuk bertobat. Itu syarat ketakwaan. Makanya dalam Al-Quran, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum dalam surah Ali Imran. Ya. Kemudian Allah berfirman, surga itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allah menyebutkan karakternya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kemudian setelahnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Orang yang melakukan dosa, perbuatan keji. Lalu setelah melakukan dosa, mereka langsung teringat Allah, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Jelas ya? Ini ya. Jadi ciri orang bertakwa seperti itu. Ya. Bahkan dalam hadis arba'in yang sudah mungkin banyak hafal, ya, Rasul mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kata Rasulullah, bertakwalah dimanapun Anda berada. Tetapi kalau Anda terjatuh ke dalam kesalahan, maka iringilah dosa dan kesalahan itu dengan perbuatan baik. Misalnya perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus dosa dan kesalahan. Jelas ini petunjuk dari Rasul yang mengisyaratkan bahwa orang yang bertakwa pasti akan terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Jadi tidak semua orang yang melakukan dosa itu kita anggap sebagai orang yang fasik, orang munafik, ya. Sebagaimana tidak semua orang yang terjatuh ke dalam kebidahan kita anggap sebagai ahli bidah. Ribet itu kalau antum mengatakan semua orang yang sholat di Kabupaten Wajo ini semuanya ahli bidah, ya itu ribet itu kalau seperti itu, ya semuanya ahli bidah karena berdoa berjamaah setelah sholat atau berzikir berjamaah setelah sholat. Kita katakan itu tidak boleh seperti itu. Jelas ya? Kita katakan apa yang mereka lakukan salah, bidah yang ringan, dan mereka tetap dianggap dicintai sebagai seorang muslim. Paham ya? Ya. Kemarin terkait dengan lagu ustaz, bagaimana ya dengan ustaz-ustaz yang melakukan religi, yang menyanyi religi tapi ada musiknya, ya. Bagaimana itu? Apakah kita tahdir mereka kita ini? Jelas ya? Kita katakan ya, jawabannya tidak. Walaupun kita katakan namanya musik itu tidak boleh, tapi kita katakan bahwa mereka juga mengikuti ulama yang bolehkan musik. Jelas ya? Kita katakan mereka itu bersalah karena membolehkan musik, tapi orang-orangnya tetap anggap sebagai orang-orang yang soleh. Kita cintai sebagai orang yang soleh atau orang yang muslim. Jelas ya? Kita cintai sebagai ustaz, ya, sebagai muslim. Tapi kita katakan perbuatannya ini salah dan tidak boleh diikuti. Ini harus dipahami karena ada sebagian orang, ya, yang kalau melihat orang lain sudah salah, maka semua amalannya seakan-akan sudah buruk di mata dia. Jelas ya? Padahal tidak boleh, kita orang muslim itu tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau kapan kita muslim ini berpandangan seperti itu, kita mendapati seorang ustaz ini membolehkan musik, kita katakan, oh ustaz ini buruk karena dia membolehkan musik. Maksudnya musik religi yang ada musiknya, ya, lagu religi yang ada musiknya. Ya, bukan lagu bukan lagu-lagu konser dan sebagainya, ya. Ya, lagu konser dan yang lain-lain, bukan lagu religi yang ada musiknya. Kita katakan dia salah, tapi orang yang tetap kita cintai. Jelas ya? Karena ada orang mengatakan, oh dia memiliki musik, kalau dia itu hizbi, ikhwani, keluaran ini lain macam-macam. Padahal persoalannya cuma apa? Persoalan kecil, persoalan yang musiknya. Jelas ini harus diketahui, ya. Ya, jadi itulah. Jadi kita seorang muslim itu harus apa? Memandang segala hal itu dengan apa? Secara objektif dan proporsional. Orang yang tersalah dalam satu hal, dua hal, tiga hal, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menjauhinya, untuk membid'ahkannya, menyesatkan. Ya, jelas ya, itu manhaj kita, manhaj kita dalam beragama. Ya. Dan itu juga bahkan dalam seluruh lini kehidupan kita, kehidupan suami istri harus seperti itu. Kapan ada satu kesalahan istri kita membuat kita misalnya membenci seluruh perbuatannya, itu sudah menjadi apa? Itu menandakan bahwa diri kita bukan orang yang baik. Demikian pula seorang istri. Ya. Kapan suaminya melakukan suatu kesalahan,
Ya, bukan kesalahan kemaksiatan ya. Ya, bukan. Ya. Ya. Kapan melaksanakan kesalahan yang biasa saja, kalau kemudian langsung dibenci semua, itu problem itu. Ya. Tapi kalau yang namanya kemaksiatan ya itu persoalan lain. Ya. Suaminya minum minuman keras, itu berjudi, ya itu harus dimarahi itu. Ya. Ya, berjudi atau yang lain-lain. Ya, itu. Baik. Jadi mencintai ahli sunnah sesuai dengan tingkat kesunahan dan membenci ahli bid'ah sesuai dengan tingkat kebidahan. Kalau bid'ahnya besar, suka pergi menyembah kuburan, meminta pada penghuni kubur, itu kita katakan Anda ahli bid'ah, kita benci itu. Jelas ya? Ya, kita benci itu. Tapi dalam persoalan dakwah, kita tetap mendakwahinya dengan hikmah dan baik. Tetap mendakwahinya dengan hikmah dan bijaksana. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian ini ya terkait bid'ah ini panjang sekali sebenarnya. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, karakter ketiga adalah penguatan wadah pengkaderan dai. Dari mana dilihat? Tadi hadisnya akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang dimenangkan oleh Allah berdiri di atas kebenaran sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini isyarat apa? Bahwa di situ ada estafet dakwah. Tidak mungkin satu golongan itu hidup sampai hari kiamat. Jelas ya? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Ya. Ada segolongan umatku yang dimenangkan oleh Allah berjuang di atas kebenaran sampai hari kiamat. Kalau seandainya itu kita, apakah kita bisa hidup sampai hari kiamat? Tidak mungkin. Mungkin 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan, Pak. Mungkin kita semua di sini sudah tidak ada. Ya. Sudah tidak ada. Ini menandakan apa? Bahwa mereka hidup sampai hari kiamat dalam artian yang namanya golongan yang dimenangkan oleh Allah itu mereka saling mengestafetkan apa? Kebenaran. Jadi walaupun mereka berbeda-beda orangnya, tapi Allah tetap sebutkan sebagai satu golongan. Ya, karena secara logis tidak mungkin satu golongan itu hidup sampai hari kiamat, mustahil. Orangnya pasti akan berganti. Kalau orangnya pasti akan berganti, maka itu namanya menunjukkan ada estafet kebenaran, ada estafet perjuangan dari golongan pertama ke golongan kedua, ketiga, seterusnya sampai hari kiamat. Jadi menunjukkan penguatan wadah pengkaderan, bahwa tidak mungkin Taifah Mansur itu akan berlanjut sampai hari kiamat kalau tidak ada yang namanya wadah pengkaderan. Ya. Pengkaderan yang mana? Pengkaderan majelis taklim, tabligh akbar, bukan. Ya, bukan seperti itu. Pengkaderan seperti pengkaderan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada manajemennya, ya, ada planningnya. Ya. Jelasnya jadi pengkaderan Rasulullah itu bukan hanya tabligh akbar saja, bukan. Rasul itu pengkaderannya termanage. Hanya saja pada masa dahulu orang-orang itu tidak ditulis di atas kertas. Ya. Kenapa? Karena mereka menulisnya di otak mereka. Otak mereka lebih bagus daripada kertas pada zaman itu. Ya. Jelas ya? Jadi harus ada wadah pengkaderan. Pengkaderannya dalam bentuk apa? Yang pertama, belajar mengajar Al-Quran. Ini alhamdulillah kita sudah sebutkan tadi. Ya. Belajar mengajar, perhatian dengan Al-Quran. Yang kedua, tarbiyah qiyamul lail dan zikir pagi petang. Ini sangat urgen. Tarbiyah qiyamul lail. Ya. Ini sangat urgen. Kenapa sangat urgen? Karena qiyamul lail ini para satya sekalian menjadi karakter khusus. Menjadi salah satu karakter khusus At-Taifah Al-Mansurah. Qiyamul lail. Ada dalilnya Ustaz? Ada dalilnya. Pada fase Mekah, qiyamul lail itu diwajibkan selama 1 tahun. Dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang
berselimut, bangunlah pada malam hari untuk sholat. Ini perintah untuk kewajiban sholat malam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, diwajibkan bagi kami sholat malam selama 1 tahun penuh. Lalu setelah itu turun keringanan. Ya, turun keringanan bahwa itu tidak lagi diwajibkan. Walaupun sudah tidak lagi diwajibkan, tetapi yang namanya qiyamul lail ini tetap menjadi karakter kekhususan dari at-Taifah al-Mansurah. Kenapa? Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Jelas ya? Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyam al-lail. Salat sunnah yang lain Rasulullah tinggalkan, salat sunnah rawatib Rasulullah tinggalkan, jelas ya? Tapi qiyamul lail Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Ini menjadi salah satu karakter. Dan kenapa para sahabat diwajibkan qiyamul lail di fase Mekah? Kenapa diwajibkan? Kata para ulama, karena qiyamul lail ini adalah salah satu ibadah yang menguatkan seorang hamba ketika menghadapi berbagai macam rintangan dan fitnah, menghadapi rintangan dakwah dan zaman fitnah. Jelas ya? Makanya putra-putri kita, anak-anak kita itu hendaknya diajarkan qiyamul lail. Insyaallah kalau dia rajin qiyamul lail, saya yakin kalau dia rajin qiyamul lail, dia akan menjauhi pacaran, dia akan menjauhi pacaran, dia tidak akan terjatuh ke dalam pergaulan bebas, dan dia akan menjadi orang yang saleh. Jadi anak-anak kita itu kalau dia kita biasakan qiyamul lail, insyaallah dia tidak akan terjatuh ke dalam pergaulan bebas. Qiyamul lail itu akan menjaga dirinya. Qiyamul lail akan menjaga diri. Sebagaimana qiyamul lail menjaga para sahabat yang baru awal-awal masuk Islam untuk tidak kembali kafir dan bermaksiat. Jelas ya? Ya. Itu qiyamul lail rahasia yang paling besar. Rahasia yang paling besar yang harusnya seorang muslim berusaha untuk menjaganya, dan putra-putri kita hendaknya kita ajarkan mereka qiyamul lail. Kemudian zikir pagi dan petang, saya kira juga jelas ya, zikir pagi dan petang. Ini juga tidak boleh kita tinggalkan, ini zikir pagi dan petang. Ya. Kemudian penguatan persaudaraan. Ini sangat urgen bahwa di antara karakter at-Taifah al-Mansurah adalah kekuatan kebersamaan dan persaudaraan. Kemudian pembagian tugas dakwah. Dalam proses pentadbiran harus ada yang namanya pembagian tugas dakwah. Dakwah itu tidak boleh tiba masa tiba akan. Rasulullah itu dakwahnya tidak ada yang namanya tiba masa tiba akan. Tidak ada. Rasulullah itu Rasulullah keluar berperang selama 10 tahun di Madinah. Beliau keluar berperang selama 21 kali perang. Artinya setiap tahun beliau keluar berperang dua kali. Apakah keluar untuk berperang itu sama dengan kita menyiapkan, kita mau muktamar ini? Iya, kita mau muktamar. Iya. Bulan Agustus kita mau muktamar. Apakah sama dengan persiapan perang? Tidak. Persiapan perang itu lebih sibuk daripada persiapan muktamar. Jelas ya? Iya. Kenapa lebih sibuk? Karena persiapan perang itu mengorbankan waktu, harta, tenaga dan nyawa. Bisa-bisa tidak pulang-pulang. Jelas ya? Maka ini pantas bahwa memang wanita-wanita yang paling penyabar itu adalah para sahabatnya. Wanita-wanita yang paling penyabar adalah para sahabat. Bayangkan, suaminya pergi berperang. Dia tidak tahu apakah suaminya akan kembali hidup-hidup atau kembali dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jelas ya? Itu subhanallah, bagaimana itu kesabaran mereka. Coba bayangkan ya, suaminya pergi berperang, tidak diketahui dia akan kembali hidup-hidup atau tidak akan pernah lagi kembali. Jelas ya? Bayangkan kesabaran mereka. Suaminya, orang tuanya, saudaranya. Jadi memang para sahabat adalah wanita-wanita yang sangat hebat. Zainab Hamnah bintu Jahsh. Hamnah bintu Jahsh itu istrinya Mus'ab bin Umair. Dalam perang Uhud,
dikabarkan kepadanya, wahai Hannah, pamanmu Hamzah ibn Abdul Muttalib, karena Hamzah bin Jahsy ini sepupu Rasul, sepupu satu kali Rasul. Hamzah itu adalah pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib. Wahai Hannah, pamanmu syahid, gugur dalam perang. Dia masih mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diberikan kabar kedua, saudaramu Abdullah ibn Jahsy. Abdullah ibn Jahsy itu yang menjadi pemimpin pasukan pemanah di perang Uhud, ya. Abdullah ibn Jahsy, saudara ini gugur. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian diberikan kabar yang ketiga, suami Mus'ab bin Umair gugur. Apa yang dia katakan? Tidak, langsung pingsan, tidak ada yang namanya kata-kata. Ya. Ya. Paman dan saudaranya masih innalillah, masih sedih biasa. Ketika suaminya apa? Langsung pingsan. Itulah para sahabat radhiyallahu taala. Baik. Jadi pembagian tugas dakwah ini seperti itu. Dan Rasulullah itu suka mengirim utusan-utusan untuk berdakwah. Ketika masih di Madinah, beliau mengirim utusan ke Madinah, Mus'ab bin Umair, mengutus utusan ke Habasyah, Ja'far bin Abi Thalib, mengutus utusan ke kabilah Yaman, Daus, Tufail ibn Amr. Itu masih di Makkah. Ketika beliau berpindah ke Madinah, manajemen dakwah beliau lebih bagus. Manajemen dakwah beliau lebih bagus. Beliau mengambil sekretaris. Rasulullah itu punya 30 sekretaris. Rasulullah punya apa? Sekretarisnya berapa? 30 lebih. Sekretarisnya 30 lebih. Dan masing-masing sekretaris ada spesialisnya. Ini penulis Al-Quran, ini penulis surat, ini penulis surat ke raja-raja, ini penulis surat keputusan. Masing-masing ada spesialis. Itu masih sekretaris. Baru kita berbicara tentang hal yang lain. Zaman Rasulullah. Jelas ya, itu intinya apa? Manajemen Rasulullah adalah manajemen yang sangat kuat. Dari dakwah Rasul itulah dakwah yang termanage dengan baik. Pembagian dakwah, pembagian pembagian kerja, tugas di antara para sahabat itu termanage dengan baik. Dan ini merupakan salah satu karakteristik dari At-Taifah Al-Mansurah. Kemudian karakter yang keempat adalah menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan. Menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan. Sampai jam berapa? Setengah jam lagi ya. Ini masih banyak ini, ada berapa ya? Ada 11 ya. Baik, kita percepat. Setengah jam lagi ya, insyaallah ya. Masih sanggup setengah jam lagi? Baik. Yang keempat, menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan. Kaidah dia, dalilnya sangat banyak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah secara bersama-sama dan jangan saling berpecah belah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan kalian berselisih karena itu akan melemahkan kalian. Jelas ya, jadi dalilnya sangat banyak. Ya. Juga Rasulullah mengatakan alaikum bil jamaah, hendaknya kalian bersatu. Baik. Kaidah dalam menjaga persatuan yang pertama adalah memprioritaskan kesatuan dan maslahat umat dibandingkan daripada kepentingan pribadi. Jadi kita memprioritaskan persatuan dibandingkan daripada kepentingan pribadi. Saya kira jelas ini ya, ini sangat jelas. Ya. Kapan kepentingan pribadi kita bertentangan dengan maslahat umat, maka maslahat umat harus diprioritaskan. Inilah yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan Rasulullah itu lebih memprioritaskan umatnya dalam kehidupannya. Rasulullah itu membagi waktunya dalam Syama'il At-Tirmidzi. Nabi kita itu membagi waktunya 4 waktu. Pertama, waktu antara dirinya dengan Allah, ibadah. Kedua, waktu antara dirinya dengan keluarganya, istri-istrinya. Ada waktunya. Ketiga, waktu antara dirinya dengan umatnya. Keempat, waktu untuk dirinya sendiri, istirahat. Tapi waktu untuk dirinya sendiri, beliau bagi lagi ke dalam 2 waktu. Yaitu setengahnya untuk dirinya, setengahnya untuk umatnya. Jadi, waktu Rasulullah yang paling banyak itu diberikan kepada umat. Tetapi tetap juga menjaga waktunya untuk istri-istrinya, waktu untuk ibadahnya, tetap dijaga. Tapi waktu untuk umatnya adalah waktu yang paling banyak mengambil waktu beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian. Jadi memprioritaskan umat dibandingkan daripada diri sendiri. Jelas ya? Ya, termasuk infak komitmen. Kalau infak komitmen, alhamdulillah itu pertanda bahwa Anda itu memprioritaskan kebutuhan umat daripada kebutuhan diri sendiri. Ya, meskipun kadang saya lihat di grup saya itu, walaupun juga asal tidak ditanfid itu saya lihat, terlambat ini infak komitmennya. Kadang dirapel jadi 3 bulan, 4 bulan. Ya, tapi intinya adalah yang penting ada komitmen untuk apa? Untuk memberikan kontribusi untuk itu. Jelas ya? Jadi infak komitmen itu adalah salah satu bentuk apa? Salah satu bentuk prioritas pada persatuan untuk kegiatan-kegiatan kita, ya, daripada memprioritaskan diri sendiri. Jelas ya? Itu salah satu contoh. Alhamdulillah antum masih bisa, infak komitmen masih bisa ditunda. Kalau kami ini tidak ditunda lagi. Ya, seperti saya ini, infak komitmen setiap bulan itu mau atau tidak mau sudah langsung terkirim, dipotong dari gaji. Jelas ya? Ya, langsung dipotong dari gaji. Mau tidak mau ya sudah dipotong dari gaji untuk infak komitmen. Ya. Baik. Kemudian menjaga amal jamaah. Menjaga amal jamaah. Saya kira amal jamaah juga sangat penting. Ya. Dan juga materinya sudah sering disampaikan. Yang ketiga, meninggalkan pendapat yang dianggap kuat demi menjaga persatuan. Ini kaidah yang sangat besar. Kalau ada perbedaan pendapat, boleh atau tidak. Tapi kalau kita masing-masing ngotot dengan pendapat kita akan berpecah belah. Maka saat itu orang yang menganggap pendapatnya lebih kuat boleh menurunkan egonya dan mengikuti orang yang pendapatnya lebih lemah. Selama perbedaan pendapat itu hanya pada persoalan fikih, bukan pada persoalan akidah, jelas ya? Bukan pada persoalan akidah, pada persoalan yang prinsip, bukan. Kalau hanya pada persoalan fikih, ya, pada persoalan penentuan hari raya, penentuan Ramadan, seharusnya kita meninggalkan pendapat kita demi persatuan. Itu kaidah. Dan itu kaidah yang sangat besar yang dikatakan oleh para ulama. Mereka mengatakan al-istima' ala qawlin marjuh khairun min al-iftiraqi ala al-qawli rajih. Kata mereka, bersatu dalam melakukan pendapat yang kurang tepat itu lebih utama daripada berpecah belah karena masing-masing ngotot dengan pendapatnya. Ini kaidahnya seringkali disampaikan oleh Ustaz Zaitun dan merupakan kaidah yang sangat besar. Kaidah yang sangat besar dalam kehidupan kaum muslimin. Jadi kadang kita ini menurunkan ego sedikit. Walaupun kita mengatakan pendapat saya lebih benar, tapi demi untuk menjaga persatuan, maka kita tetap menurunkan ego. Tetap sudahlah ya, tidak perlu seperti itu, sudah dianggap biasa-biasa saja, tidak usah dipersoalkan. Itu lebih bagus. Ya, jadi meninggalkan pendapat yang dianggap kuat demi menjaga persatuan. Contohnya apa? Ya, contoh kecilnya misalnya kun.
Kalau Anda misalnya tidak kunut, lalu itu akan berimplikasi pada dipecatnya Anda dari imam. Padahal Anda strategis tempat Anda di situ, jelas ya. Anda menjadi imam tapi sangat strategis, bisa menjadi dai di situ, bisa masukkan para ustaz di masjid itu. Tapi hanya persoalan apa? Persoalan kunut saja. Maka apa yang Anda bisa lakukan? Anda boleh kunut atau tidak? Bisa saja Anda boleh kunut, jelas ya. Tetapi dengan catatan, Anda juga harus memahamkan para jamaah bahwa kunut itu cuma sunnah dalam mazhab Syafi'i. Boleh kunut dan juga boleh tidak. Jelas ya? Jadi mungkin sekali-kali Anda kunut, tidak kunut. Mungkin sekali-kali Anda kunut, baik Anda sebagai imam atau sebagai imam. Kenapa? Karena kita katakan itu memiliki maslahat yang sangat besar. Kalau seandainya saya tidak kunut, ini mereka akan berpecah belah, saling musuhi. Karena ini terjadi. Ada dari Aswaja, sholat di masjidnya Muhammadiyah. Ini masjid Muhammadiyah tidak kunut. Apa yang dilakukan sama Aswaja? Dia bilang, saya tunggu dulu mereka sholat satu rakaat. Nanti saya masuk pada rakaat kedua. Jelasin, kalau saya masuk pada rakaat kedua, setelah mereka bersalam, saya naik satu rakaat lagi dan saya bebas untuk kunut. Bayangkan problem itu ya. Datang lagi Muhammadiyah. Ini Masjid Aswaja ini kunut, sedangkan saya ini tidak kunut. Apa yang harus saya lakukan? Oh, saya tunggu dia tidak pada rakaat, saya tunggu dia sujud pada rakaat kedua. Jadi dia sengaja terlambat 2 rakaat. Dia tunggu-tunggu, ketika sujud pada rakaat kedua, dia pergi sujud itu pada rakaat kedua. Kemudian dia naik Dia naik menyempurnakan 2 rakaat salat subuh. Itu problem kalau masing-masing seperti dia ya. Akhirnya yang terlambat satu masjid atau setengah masjid. Nah, itu berpotensi perselisihan. Untuk menghilangkan perselisihan ini maka tidak ada problem, mereka saling saling meninggalkan pendapat yang dianggap kuat demi untuk menjaga persatuan. Jelas ya? Ya. Tapi dengan catatan perbedaan pendapat itu adalah perbedaan pendapat yang kuat dalam persoalan fikih, seperti kunut misalnya. Jelas ya? Seperti menjalankan basmalah misalnya. Ada pun kalau pada persoalan bid'ah yang besar, pergi meminta di kuburan, pergi memotong berkurban di kuburan, memberikan sesajen, itu Anda tidak boleh mengatakan saya ikut-ikutan saja deh demi ini. Tidak, kita katakan itu tidak boleh karena persoalannya sudah menyentuh ranah akidah. Jelas ya? Sudah sesat, itu sudah menyentuh ranah kesesatan dan kebidahan. Adapun kalau menjalankan basmalah, kunut dan sebagainya itu kan bukan ranah akidah dan kesesatan, dia cuma pendapat yang paling benar, yang benar atau tidak. Kemudian menjaga ukhuwah dan tidak saling tahdir. Saya kira ini juga merupakan hal yang sangat besar. Kemudian yang kelima, menjaga ukhuwah. Karakteristik atau Taifah Al-Mansurah adalah menjaga ukhuwah. Ini dibaca saja. Ukhuwah itu perintah dan nikmat Allah kedua setelah takwa. Jadi ukhuwah itu kenikmatan kedua setelah kita beriman. Banyak di antara ustaz-ustaz kita itu, sebagian teman-teman saya, ketika dia memisahkan diri dari kita, dari wahdah, kalau dia memisahkan diri dari wahdah dan tetap akrab, alhamdulillah masih bagus. Karena ada juga seperti itu. Tapi dia memisahkan diri dari wahdah dalam keadaan menjadi musuh bebuyutan. Dia misalnya musuh wahdah sebagai musuh bebuyutan. Tidak ada problem. Tapi ketika dia kasihan sakit, jatuh sakit, siapa yang tolong? Yang pergi jenguk. Kita juga yang dari wahdah pergi jenguk. Jelas ya? Itu pertanda bahwa yang namanya ukhuwah itu adalah hal yang sangat besar. Jelas ya? Namanya ukhuwah adalah hal yang sangat besar. Kenikmatan kedua setelah takwa. Ukhuwah itu kenikmatan kedua setelah takwa. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan yang kedua dalam surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah mengatakan, ingatlah ketika kalian saling bermusuhan, lalu Allah jadikan kalian saling bersaudara.
Ya. Saling bersaudara karena kenikmatan karunia dari Allah. Jadi persaudaraan ukhuwah Islam itu merupakan kenikmatan kedua setelah iman. Ya. Maka kita harus menjaga ukhuwah, dan menjaga ukhuwah ini bisa dalam internal ataupun dengan juga ikhwah-ikhwah yang dengan eksternal kita. Itu harus kita jaga. Ya. Tidak boleh kemudian kita fanatik buta sendiri, kita yang paling benar. Tidak. Jelas ya, kita masuk di wadah ini tujuannya apa? Tujuannya untuk berdakwah. Kita katakan saya ini masuk di wadah karena memang cocok di wadah. Ya, saya masuk di wadah karena memang cocok di wadah. Bukan berarti saya menganggap bahwa yang masuk surga itu cuma wadah. Itu haram itu kalau berpikiran seperti itu. Ya. Tapi kita anggap bahwa ini adalah yang cocok bagi saya, dan menganggap bahwa sistem dakwah yang paling baik di Indonesia adalah wadah misalnya. Itu tidak ada problem. Ya, tapi kalau mengatakan satu-satunya yang benar adalah wahdah, itu tidak boleh itu. Ya. Itu tidak dibolehkan. Itu sudah menjadi sebuah kefanatikan yang tidak dibolehkan. Dan kemudian ya, dalam menjaga ukhuwah ini butuh kesabaran. Ya. Jadi ukhuwah itu pada intinya ini banyak sekali tentang ukhuwah. Ya. Intinya ya, ukhuwah itu membutuhkan dua hal. Yang pertama kesabaran, yang kedua musyawarah atau pertemuan-pertemuan. Yang pertama kesabaran. Kenapa kesabaran? Ya. Karena yang namanya kita berukhuwah, itu pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak kita senangi dari saudara kita. Kita suami istri saja, ada yang kita tidak senang itu. Jelas ya? Apalagi kalau kita banyak seperti ini, masing-masing kepala punya pandangan tersendiri, masing-masing hati punya karakter tersendiri. Ada yang cepat marah, ada yang suka memuji, ada yang suka menyinggung, ada yang cepat senyum, ada yang murah senyum, ada juga yang wajahnya selalu juga masam. Ada itu, jelas ya. Dan ini semuanya membutuhkan kesabaran. Makanya ketika Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wala tanaza'u fatafshalu tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Ketika Allah mengatakan janganlah kalian berselisih, jangan kalian berpecah belah. Setelah perintah ini Allah menyatakan dan bersabarlah. Kenapa bersabar? Karena persatuan itu memang membutuhkan kesabaran. Persatuan membutuhkan kesabaran. Makanya Allah menegaskan setelah perintah untuk bersatu, Allah menegaskan bersabarlah. Karena yang namanya persatuan, kebersamaan, ukhuwah itu pasti akan datangkan perselisihan. Maka bersabar. Ada yang gajinya lebih tinggi, ya. Itu ya, misalnya ada yang mengatakan, saya ini sudah berkhidmat di DPD ini begini, tapi kok gaji saya lebih rendah dari dia. Itu kan mungkin ada juga sesuatu. Jelas ya? Ya. Ada yang seperti itu. Ada yang pendapatnya tidak diambil, paling sudah merasa pendapat saya ini paling benar, tapi kok saya tidak didengar. Ya. Harus bersabar, harus bersabar. Kalau persoalannya itu, silakan bersabar. Jelas ya, supaya jangan sampai ini memecah belah persaudaraan. Ya, kecewa sedikit langsung keluar, tidak perlu ya. Padahal kan ya, tidak seperti itu. Bahkan kalau kecewanya misalnya pada orang tertentu, jangan digeneralisir kepada semua orang. Kecewanya pada ketua DPD misalnya, maka saya keluar saja ini, saya kecewa pada ketua DPD. Padahal kan persoalan sama ketua DPD, jelas ya. Bukan kepada semua, itu tidak dibolehkan seperti itu. Ya. Kecewanya misalnya sama murabbiyah ini, misalnya akhwat itu seperti itu biasanya. Ya. Saya kecewa sama murabbiyah saya ini. Jangan karena kecewa sama murabbiyah langsung kemudian apa? Meninggalkan semua, tidak. Ya. Silakan minta ganti halaqah. Ya. Silakan minta ganti halaqah. Seperti itu ya, misalnya itu tidak ya. Tapi kalau sedikit kecewa langsung
saya keluar saja tidak boleh, tidak perlu lagi datang. Nah, itu namanya Anda adalah orang yang cepat kecewa, dan kalau masuk ke komunitas yang lain, Anda akan cepat kecewa juga. Jelas ya? Ada itu orang seperti itu, masuk ke sana, tiba di sana juga kecewa, ternyata saya seperti ini, bahkan lebih parah lagi, jelas ya? Bahkan juga lebih parah. Ya. Oleh sebab itu, bersabar dalam ukhuwah itu sangat urgen. Yang kedua adalah musyawarah, pertemuan-pertemuan. Ya. Yang namanya pertemuan itu dengan jasad, bukan online, itu sangat urgen. Yang namanya pertemuan sangat urgen. Kenapa pertemuan sangat urgen? Karena akan menghilangkan banyak kesalahpahaman. Ya. Yang kedua, lebih mengakrabkan diri. Kalau cuma chattingan di grup WhatsApp, itu kurang itu ya. Jadi harus perbanyak pertemuan-pertemuan, musyawarah. Ya. Baik. Kemudian yang kita memiliki perhatian besar pada dakwah jihad dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang sangat urgen. Bahwa Taifah al-Mansurah, kelompok yang dimenangkan oleh Allah itu, tugas utama mereka adalah apa? Dakwah, jihad, dan amar ma'ruf nahi munkar. Tiga ini. Dakwah, jihad, dan amar ma'ruf nahi munkar. Ini unsur paling utama dari umat ini, atau Taifah al-Mansurah, atau karakter paling utama. Kenapa karakter paling utama? Karena tadi mereka tidak hanya datang ke masjid sholat 5 waktu, dengarkan taklim, pulang ke rumah, tidur, istirahat, besoknya pergi kerja, datang lagi di masjid, dengarkan taklim. Kerja mereka bukan hanya itu. Kerja mereka apa? Dia pergi ke masjid sholat, kemudian juga ada agenda dakwahnya. Jelas sih, ada agenda jihadnya, kalau seandainya ada jihad ya. Ada agenda amar ma'ruf nahi munkarnya, ada bantu kontribusinya untuk dakwah. Dia menyiapkan sebagian waktunya untuk rapat dakwah, untuk turut berdakwah dan sebagainya. Jelas ya, ini adalah karakter siapa? Taifah al-Mansurah. Ya. Dia berusaha untuk melakukan perbaikan. Dan yang namanya berdakwah itu, para asatidzah sekalian, yang namanya berdakwah itu tidak mesti menjadi penceramah, menjadi sekretaris, orang di belakang layar. Selama yang diurus itu dakwah, maka Anda juga adalah dai. Jadi selama yang Anda urus itu dakwah, walaupun cuma panitia konsumsi, walaupun cuma panitia perlengkapan, walaupun cuma kameramen misalnya, selama yang Anda urus itu adalah dakwah, maka Anda juga adalah orang yang dianggap sebagai orang yang berdakwah. Jadi dakwah itu tidak hanya sebatas apa? Jangan mengatakan bahwa saya cuma jadi dai penceramah, tidak. Semua aktivitas Anda yang ada kaitannya dengan dakwah, maka itu juga dianggap sebagai dakwah. Itulah karakter dari Taifah al-Mansurah. Ya, berdakwah di atas Al-Quran dan Sunnah, berjihad sesuai dengan ketentuan syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian sabar dan thabat. Sabar dan bersabar di atas dakwah meski tidak didukung. Kadang dalam perjuangan dakwah tidak ada dukungan. Tapi ingat, Allah sudah menjanjikan, la yadurruhum man khadalahum. Umat pemenang itu tidak akan diberikan bahaya oleh orang-orang yang tidak mendukung mereka. Mereka didukung atau tidak didukung, mereka jalan. Sabar dan teguh di atas kebenaran, baik ada dukungan atau tidak ada dukungan. Ini karakteristik mereka. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Kata Rasulullah, mereka tidak diberikan mudarat dan bahaya oleh orang yang menyelisihi mereka dan orang yang membiarkan mereka, tidak menolong mereka. Jadi ada dukungan atau tidak ada dukungan, ada musuh atau tidak ada musuh, mereka tetap tegar di atas kebenaran. Ini juga sangat urgen ya, yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian ke-8, fokus pada visi dan misi. Fokus pada visi dan misi. Pertama, disiplinkan waktu dan manajemen.
Yang kedua, berani dan percaya diri. Dan yang ketiga, controlling dan evaluasi. 3. Fokus pada visi dan misi. Apa visi misi Rasulullah? Apa visi Rasulullah sebelum wafat? Visi Rasulullah sebelum wafat adalah agar Jazirah Arab semuanya masuk ke dalam wilayah Islam. Dan itulah yang terjadi. Ketika Rasulullah wafat, Jazirah Arab semuanya masuk ke dalam Islam. Semuanya masuk dalam wilayah Islam. Kenapa Rasulullah bisa mencapai visi itu? Selama 10 tahun berjuang. Selama 10 tahun berjuang. Pada saat itu 10 tahun berjuang menguasai Jazirah Arab itu merupakan hal yang sangat mustahil pada zaman itu. Tapi Rasulullah hanya 10 tahun bisa apa? Bisa menguasai Jazirah Arab semua. Apa rahasianya? Pertama, karena kedisiplinan Rasulullah SAW. Kedisiplinan. Beliau tidak melangkah kecuali dengan planning dan manajemen. Planning dan manajemen itu adalah sunnah Rasul. Ya, jadi harap diingat ini, planning dan manajemen itu adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu bukan hanya sholat, bukan hanya makan, puasa, jelas ya, tapi juga terdapat pada planning dan manajemen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berani dan percaya diri. Berani dan percaya diri. Berani dan percaya diri adalah tidak takut untuk meluncurkan program keagamaan. Tidak takut, oh jangan sampai kita ini dituduh teroris. Tidak, selama itu kebenaran, lanjutkan. Kalau ada DPD yang masih takut-takut, itu tidak berkembang itu. Ya, sama dengan kami di Buton Tengah. Ya, kami di Kabupaten Buton Tengah itu subhanallah. Rata-rata anak muda. Ya, usia 30, 29, 28. Rata-rata anak muda. Karena semuanya anak muda takut-takut untuk bertemu pejabat. Ya, akhirnya bupatinya mengeluh, Ustaz, ini ikhwah wadah di DPD Buton Tengah ini jarang-jarang datang ke saya ini. Ya. Jarang-jarang datang ke saya. Bupatinya sendiri yang mengeluh. Padahal bupati sendiri mengaku dia kader wahdah. Ya. Istrinya sendiri kader wahdah. Bupati juga mengaku sebagai kader wahdah. Dia mengatakan saya juga kader wahdah. Tapi saya belum tarbiyah. Ya. Tapi saya kader wahdah. Ya. Dulu itu waktu masih bertemu pada tahun 2018 ketika masih menjadi rektor. Bupati kami Pak Dr. Azhari masih menjadi dokter USN Kulakam. Ketika saya bertemu, dia mengatakan saya ini kader wadah. Tapi cuma 2 kekurangan saya. Pertama merokok, kedua tidak ikut tarbiyah. Sekarang dia mengatakan tinggal tidak ikut tarbiyahnya. Ya. Kalau rokoknya dia sudah tinggalkan. Ya. Saya bilangkan ini kayaknya ibu bupati ini, ibu bupati yang apa namanya? Ibu bupati yang kontrol supaya tidak merokok. Iya, karena Pak Bupati kami itu alumni STPDN. Iya. Itu rokoknya itu tidak pernah berhenti. Iya. Rokoknya tidak pernah berhenti. Jadi ketika ketemu Ibu Bupati, saya mengatakan pada Ibu Bupati, kayaknya kita ini yang apa namanya kontrol Pak Bupati supaya tidak merokok. Iya. Memang kekuatan wanita subhanallah ya. Kekuatan istri-istri kita sangat luar biasa, bisa mempengaruhi diri kita. Kalau kita jarang mempengaruhi mereka, Allah musta'an. Baik. Terkait dengan berani dan percaya diri. Harus berani dan percaya diri ketika berdakwah, meluncurkan program-program yang ada. Ya, alhamdulillah di sini pada berani, makanya berkembang. Kami di sana belum berkembang, subhanallah. Ya, karena tidak ada keberanian. Yang ketiga, controlling dan evaluasi. Pertama, controlling ibadah. Ini harus seorang kader wahdah itu harus kader wahdah itu harus kuat ibadahnya, harus kuat dakwahnya. 2 itu ya. Kader wahdah itu harus kuat ibadahnya, harus kuat dakwahnya. Kalau tidak mau kuat ibadah dan tidak mau kuat berdakwah, ya jangan menjadi kader wahdah. Jadi orang biasa, ya. Dirasain. Ya, jadi orang biasa. Tapi kalau mau jadi kader wahdah, harus kuat ibadahnya, kuat dakwahnya. Karena kita masuk di wadah tujuannya untuk itu sebenarnya. Tujuan kita masuk di wadah itu
agar kita kuat beribadah dan kuat berdakwah. Tapi kalau tidak mau, ya tidak usah masuk di wadah. Makanya ketika dengan teman-teman, saya banyak teman-teman saya juga dari NU, dari Persis, dari Muhammadiyah, mereka mengatakan kami itu di Persis jumlah kami 20 juta. Wadah kita ini kecil, ya jelas ya. Muhammadiyah, NU apalagi, ya. Giliran di Wahdah, kita ini kami cuma tidak cukup 200.000, ya. Tidak cukup 200.000. Tapi kita katakan bahwa saya bilang kepada saya dalam bentuk candaan, ya, mengatakan bahwa kader kalian itu adalah orang-orang biasa, orang-orang awam. Kami di setiap kader bisa berdakwah. Mana yang lebih berkualitas? Setiap kader bisa berdakwah, ya, jumlahnya sedikit tapi semuanya bisa berdakwah, atau jumlahnya banyak tapi ya, kebanyakannya hanya menjadi orang awam. Dia cuma punya kartu anggota dan tidak bisa berdakwah. Mana yang lebih utama? Ya, yang lebih utama adalah sedikit tapi bisa berdakwah. Jelas ya? Ya, apalagi kata para ulama, satu orang dai itu lebih dicintai oleh Allah daripada 1000 ahli ibadah. Jelas ya? Karena 1000 ahli ibadah tidak bisa mengubah dunia, sedangkan satu orang dai bisa mengubah, ya, bisa mengubah wajah secara keseluruhan satu dai. Jelas ya? Ya, jadi ini sangat urgen. Ya, jadi ada controlling dan evaluasi, controlling ibadah, kemudian upgrade ilmu. Ini juga. Kalau ada kader wadah yang malas bermajelis ilmu, itu wadahnya cuma 20%, 30%. Ya. Harus selalu mengupdate dan mengupgrade ilmu. Kemudian controlling program dakwah. Ini juga program-program dakwah itu harus dikontrol. Kemudian yang ke-9, menegakkan syariat dalam seluruh lini kehidupan kita, di keluarga kita, di masyarakat kita, dan pada pribadi kita tegakkan syariat. Ya. Karena kan ada juga orang-orang mengatakan kita harus tegakkan khilafah, tapi jangan semua perempuan. Ada itu dulu ustaz saya waktu saya sekolah di Man, ada ustaz saya, masya Allah, kalau demonstrasi tentang khilafah luar biasa. Ya, tapi juga kita ketika sering juga kita dapati jangan pecah. Sebab bagaimana kita menegakkan khilafah, tapi pergi juga pacaran. Ya. Jelas ya, artinya tegakkan syariat itu secara sempurna pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan kita. Dan tetapi permulaannya adalah dari diri kita sendiri. Mustahil kita bisa menegakkan syariat dalam konteks kenegaraan kalau kita sendiri tidak bisa menegakkan syariat pada diri kita sendiri, tidak bisa komitmen dengan sunnah dengan diri kita sendiri. Yang ke-10, peduli dengan urusan seluruh umat Islam. At-Taifah al-Mansurah adalah orang-orang yang peduli dengan urusan kaum muslimin. Ya. Mereka tidak mengatakan, itu kan urusan Palestina, itu tidak usah kita ikut-ikutan. Itu urusan Suriah itu, ya. Kita ini di Indonesia saja ini masih banyak kekurangan, masa kita mau urus lagi Gaza, Suriah, Yaman? Jelas ya? At-Taifah al-Mansurah tidak berpikir seperti itu. At-Taifah al-Mansurah, pikiran mereka adalah, selama itu saudaraku, maka saya harus peduli padanya. Selama itu saudaraku, maka saya harus peduli padanya, dimanapun dia berada. Dan kepedulian ini, kepedulian terhadap umat ini, yang paling besar itu ada pada Vatikan. Vatikan itu, Paus itu. Kalau ada Kristen meninggal ada orang Kristen saja meninggal di pegunungan, di tempat mana, langsung Paus berikan instruksi. Itu dibantu itu. Kita umat Islam tidak ada instruksi seperti itu. Jelas ya? Ya, Kristen itu sangat luar biasa. Ya. Persatuannya, kepeduliannya kepada sesama mereka itu sangat luar biasa. Kita kaum muslimin, kebanyakan kita tidak peduli. Jelas ya? Itu problem. Ya, padahal para ulama kita mengatakan, laisa minna man lam yahtamma bi umuril muslimin.
bukan golongan kita, orang yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Cara peduli dengan saudara-saudari kita, yang pertama, mengetahui kabar-kabar dan informasi mereka. Ya, bagaimana informasi mereka. Kemudian, membantu mereka sekuat tenaga kita. Ya, kalau tidak bisa dengan harta, dengan tenaga, dengan harta. Kalau tidak bisa dengan harta, dengan dukungan. Ya, dengan dukungan kata-kata. Kalau tidak bisa, ya dengan doa. Ya, itu yang bisa kita. Kemudian, ya, menunaikan hak-hak mereka sebagai muslim. Ya, hak mereka sebagai muslim tetap didapat. Kemudian tidak mengganggu diri mereka. Mereka tertindas, tapi kita malah mencela mereka. Nah, itu problemnya. Dan itu banyak. Siapa suruh berjihad? Ya. Itu kan ada orang-orang yang itu seperti itu. Siapa suruh pergi menyerang Zionis? Ya, siapa suruh hanya rasain sendiri itu ya, balasan dari Zionis. Kan ada juga umat Islam yang seperti itu, baik tetangga kanan atau tetangga kiri, dari kaum liberal ataupun dari kaum Salafi dalam tanda petik. Ya. Mereka mengatakan seperti seakan-akan mereka mengatakan kepada saudara-saudara kita di Gaza, rasain sendiri siapa suruh pergi menyerang Israel. Kan ada yang seperti itu. Ya. Itu namanya menyakiti hati mereka, dan itu tidak diperbolehkan. Yang terakhir, perhatian terhadap Al-Quds atau Taifah Al-Mansurah punya perhatian besar terhadap Al-Quds, Al-Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis Taifah Al-Mansurah, Rasulullah seringkali menyebutkan Al-Quds. Ya. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis, ya, riwayat At-Tabarani, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kalau penduduk negeri Syam sudah rusak, binasa, ya, kemudian lemah dan sebagainya, maka kalian tidak lagi memiliki kebaikan. La tazalu ta'ifatu min ummati mansurin, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang dimenangkan oleh Allah, tidak akan diberikan bahaya oleh orang-orang yang tidak mendukung mereka sampai hari kiamat datang. Ya, Rasul di sini menyebutkan Syam, negeri Syam. Artinya adalah orang-orang yang berjihad melawan Zionisme, dan orang-orang yang mendukung jihad melawan Zionisme, orang-orang yang mendukung Al-Aqsa, itu adalah bagian dari At-Taifah Al-Mansurah, umat pemenang. Nah, maka marilah kita semua ya, menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Terakhir, kita katakan mereka mendapatkan umat pemenang, orang-orang yang dimenangkan oleh Allah. Jawab pertanyaan terakhir, kemenangan apa yang mereka dapatkan dari Allah? Apa jenis kemenangannya? Yang pertama, wafat di atas jalan istiqamah. Itu kemenangan. Jadi kemenangan hakiki adalah wafat di atas jalan istiqamah. Ketika seorang sahabat pergi berdakwah di kaumnya, ditikam dari belakang. Ketika jatuh tersungkur dalam sakaratul maut, dia mengatakan, "Fuztu rabbil Ka'bah." Demi Tuhannya Ka'bah, saya telah memperoleh kemenangan. Kemenangan apa yang dia dapat? Ini orang sudah bersimbah darah, mau mati sekarang, dia malah mengatakan, saya telah memperoleh kemenangan. Kemenangan yang dia dapat adalah dia wafat di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemenangan yang hakiki. Walaupun kita belum mendapatkan kesuksesan dakwah, jelas ya. Walaupun ya dakwah kita masih biasa-biasa saja, belum sukses. Tapi selama kita meninggal dan menghembuskan nafas di atas jalan dakwah, di atas jalan istiqamah, maka itulah kemenangan. Jelas ya, dan ini janji Allah untuk para Taifah Al-Mansurah bahwa mereka akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, di atas jalan kebenaran. Yang kedua, kemenangan yang kedua adalah kesuksesan dakwah. Ya. Bisa saja dia mendapatkan kesuksesan dakwahnya sukses, dan juga merupakan bagian dari kemenangan. Sedangkan kemenangan yang ketiga adalah di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah memperoleh kemenangan yang hakiki. Ini 3 kemenangan. Pertama, kesuksesan dakwah. Kalau dia mendapatkan kesuksesan dakwah, maka dia wafat di atas jalan istiqamah. Itu juga merupakan kemenangan.
Sedangkan yang ketiga adalah dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga merupakan kemenangan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga kita semua menjadi bagian dari at-Taifah al-Mansurah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah pembahasan yang sangat mengesankan. Syukuran wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz kita atas materi yang telah disampaikan kepada kita semua. Untuk selanjutnya mungkin ada di antara para asatidzah yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Tolong pakai mic. Syukuran atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas dari Polres Tahfiz, sama Ustaz kita bersama Seluruh dan bersama Kota. Saya langsung saja karena waktu ini sangat menarik tadi masalah bid'ah, dan kita menemui titik di sini bahwa yang sering kita dengar di luar tentang bid'ah hasanah, kemudian bid'ah dalalah, ternyata Masya Allah penjelasan Ustaz kita tadi tentang itu berbanding dengan pengkategorian tadi. Ada yang kategori berat, ringan, dan yang menjadi titik di sini bahwa di beberapa kegiatan, tadi dibicarakan masalah-masalah. Saya termasuk sering menghadiri kegiatan-kegiatan kedinasan di Wajo. Terkadang kita dikasih paksa membaca doa. Sebenarnya doa sebelum memulai kegiatan. Saya berpikir ini masalah juga ini. Karena istilahnya selalu dari tahfiz tolong yang baca doa. Yang baca doa ini bagaimana wejangan dan nasihat tentang hal ini. Banyak peserta menghadiri dan diminta untuk hal itu. Ini yang pertama. Yang kedua tentu di Wajo secara kultur seperti yang disampaikan tadi, doa berjamaah itu sudah masyhur. Bahkan setelah azan itu ketika saya pengantin baru di situ, saya terlambat ke masjid. Saya kira belum azan, ternyata langsung iqamah, karena setelah azan langsung putar merotol. Itu jadi hal yang umrah di masjid-masjid secara keumuman di Wajo ini. Tetapi ada hal yang pertanyaan. Saya sekarang di kecamatan, contohnya di kecamatan itu masjid besar kami itu ada kuburan di depan. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan mungkin setelah kita bersosialisasi, dia akan mengundang kita di tempat itu, mungkin berkhutbah atau mengisi ceramah tadwir Ramadan. Ini bagaimana sikap kita ini Ustaz tentang hal itu? Kita mengetahui bersama bagaimana dengan adanya kuburan di depan masjid itu. Ini saya minta ujian tentang hal ini. Saya minta syukur antara lain barakallahu fikum. Silakan Gus dijawab. Masya Allah, ini bagus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan doa berjamaah. Doa berjamaah sebenarnya dibolehkan kapanpun dan dimanapun. Jelas ya? Kita berdoa berjamaah. Mari kita berdoa sekarang berjamaah. Boleh atau tidak? Boleh, karena Rasulullah juga berdoa berjamaah, diaminkan oleh para sahabat. Jelas ya? Hanya saja merutinkannya setelah sholat. Itu kan problem. Apa problem dari merutinkan sholat? Problem pertama, Rasulullah tidak merutinkan itu. Rasulullah tidak pernah merutinkan mari berdoa berjamaah selesai. Jelas ya? Yang kedua, sudah dianggap bagian dari sholat. Seakan-akan sholat tidak sah, tidak sempurna kalau tidak ada doa
berjamaah. Kan seperti kita ya, seperti itu. Ya, jadi ada dua hal yang problem di situ. Ya, jelas ya? Ada dua hal yang problem di situ. Makanya kalau doa berjamaah setelah salat sekali-sekali, boleh atau tidak? Boleh. Ya. Kenapa boleh? Pertama, yang namanya doa berjamaah itu kapanpun dan dimanapun boleh. Setelah selesai sholat, atau sebelum sholat, jelas ya? Ya. Yang kedua, sekali-sekali, tidak dirutinkan karena Rasulullah tidak merutinkan itu. Jadi sekali-sekali dan tidak dianggap sebagai bagian dari kesempurnaan sholat. Jelas ya? Itu sholat. Jadi dalam berbagai kegiatan apapun, silakan berdoa. Kecuali dalam persoalan maulid tadi. Kita menghadiri maulid, ini dari pesantren ini baca doa. Bagaimana? Ya. Jelas ya? Ya, kalau seandainya ada maslahatnya silakan. Kalau seandainya ini ada maslahatnya ini, jelas ya? Silakan. Silakan komunikasikan dengan Ustaz Marhali. Ustaz, bolehkah ini ya? Ya, silakan. Ya, semoga jelas ya. Semoga kalau ada maslahatnya, maka silakan. Jelas ya? Ya, apalagi kalau kita memang menjadi pejabat itu ribet. Ya. Menjadi pejabat itu ribet. Ya. Atau menjadi pegawai negeri itu ya ribet juga, atau menjadi pimpinan pondok memang serba ribet. Ya, kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan kita diundang. Saya sendiri menjadi pembina BKMT Kabupaten Buton Tengah. Diundang untuk yasinan. Problem juga itu. Dan yasinannya apa? Yasinan. Ya. Ya, misalnya memang Pak Bupati dan Ibu Bupati ya paham, tapi kan masyarakat ini jelas ya. Ya, kadang Bupati dan Ibu Bupati juga kadang nggak bisa melakukan apa-apa. Ya, padahal Bupati ya. Ya, jelas ya. Ya, karena istri-istri pejabat dan lain kan ya, mereka belum paham, tapi kan sedikit demi sedikit, jelas ya. Kita juga diundang yasinan, bagaimana caranya ini ya. Ya, makanya salah satu caranya tadi ya, kita kalau diundang yasinan datang dan mengatakan, masa kita cuma baca yasin ya, nantilah bulan depan kita baca surah Al-Baqarah ya. Ya, depannya lagi surah Al-Imran, jangan yasin terus ya, kita juga baca Al-Quran ayat-ayat yang lain, jelas ya. Ya, paham, semoga bisa dipahami insyaallah. Terkait dengan yang setelah azan, apalagi berdoa lagi. Tadi waktu subuh saya pikir kalau ini sudah azan atau belum ya. Ya, saya karena ngajinya masya Allah. Ternyata setelah azan masih ngaji lagi. Ya, ternyata beda ya. Pertanyaan yang terakhir kami terkait dengan kuburan. Kuburan selama dia di luar masjid, maka kita boleh sholat di situ. Selama kuburan itu dibatasi oleh dinding masjid. Jelas ya? Ya. Baik antara dinding masjid ada pagar atau tidak, kita tetap dibolehkan untuk sholat di situ. Karena dinding masjid sudah dianggap sebagai pembatas antara masjid dengan kuburan. Sama dengan kuburan Rasulullah dan kuburan Abu Bakar dan Umar yang ada di Masjid Nabawi. Ya, pada waktu mereka dikubur zaman dulu kan, yang membatasi antara kuburan mereka dengan masjid adalah apa? Cuma dinding masjid. Mereka dikuburkan dalam rumah Rasul. Dan rumah Rasul itu dindingnya dengan masjid itu sama. Ya. Jadi dinding di sebelahnya itu rumah Rasul. Jadi satu dinding. Rasul itu kalau mau ya disisir rambutnya oleh istrinya, tinggal menjulurkan kepalanya ke dalam rumahnya, nanti Aisyah menyisirnya dari dalam. Ya. Jelas ya? Jadi selama kuburan itu di luar masjid, ya maka dibolehkan untuk sholat di situ, sholat khutbah dan lain-lain. Jelas ya? Hanya saja yang lebih utama adalah tetap membuat pagar pemisah antara dinding masjid dengan kubur. Itu yang lebih utama. Tetap dipugar itu kubur. Ya, itu yang lebih utama. Tapi kalau tidak ada, maka tetap sah. Jelas ya? Ya, makanya kuburan Nabi itu kuburan Nabi yang sekarang dalam masjid atau di luar masjid? Kuburan Nabi yang sekarang. Jawabannya di luar, bukan di dalam. Kuburan Nabi yang sekarang itu di luar masjid dan bukan dalam masjid. Kenapa di luar masjid? Karena
ada dinding pemisah antara masjid dengan kuburan Nabi. Ada dinding, tapi dindingnya tidak seperti dinding masjid. Ya, ada dinding. Di dalamnya juga ada dinding. Jadi kuburan Rasul itu diberikan tiga dinding. Dinding pertama batasan dia dengan masjid, jelas ya. Dinding kedua itu batas, itu rumah Rasul, apa kamar Rasul, atau dinding kedua itu bukan batasan masjid. Ya, dinding yang lain lagi, dinding kedua lah. Kemudian dinding ketiga itu dinding khusus kuburnya. Jadi ada 3 dinding. Ya, jelas ya. Dan semua itu di luar masjid. Semua itu dianggap di luar masjid. Dia bukan di dalam masjid, tapi di luar masjid. Ya. Supaya tidak bisa disalah paham. Itu dalam masjid, tidak, itu di luar masjid. Ya. Ya. Dan ada 3 dinding berlapis di situ. Sebelum sampai di kubur ada 3 dinding berlapis. Ya. Tapi kan tidak diperlihatkan untuk umum. Ya. Baik. Jadi selama kuburnya di luar masjid dan dibatasi oleh dinding masjid, maka tidak ada problem silakan. Yang problem itu kalau kuburnya dalam masjid, itu problem. Nah, ya, kalau kuburnya dalam masjid, apalagi di mihrab imam, cuma diberikan pembatas kain, ada itu seperti itu. Ya, atau di belakang, maka hukum sholat masjid itu hukumnya haram, tapi sholatnya tetap sah. Sholatnya sah, tapi hukum sholat di situ hukumnya apa? Haram. Jelas ya? Karena itu dihukumi salat di kuburan. Dan salat wajib di kuburan hukumnya tidak dibolehkan. Jelas ya itu. Tapi yang lebih utama kalau kuburnya di luar masjid, lebih utama akan membuat dinding lain antara masjid dengan membuat tembok lain agar pembatas antara masjid dengan kuburan. Itu yang lebih utama. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz Suryansa. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sedang Ustaz. Langsung saja yang pertama tentang lingkaran yang dijelaskan Ustaz. Pertama ada lingkaran besar, lingkaran kecil. Ketika kita mendengar penjelasan tadi Ustaz bahwa Ahlussunnah wal Jamaah keluar dari situ ya pengikut sesat. Nah, ada syubhat Ustaz ketika ada seorang ulama yang mengatakan bahwa Syiah itu bukan ikhwah kita. Nah, dipeliharakan ini Ustaz, bagaimana dengan misalnya ketika ada seorang menyampaikan bahwa kita tidak boleh menghukumi secara merata, akhirnya dibawa ke sana. Nah, ini pertanyaan yang pertama Ustaz, bagaimana penjelasannya itu? Karena salah seorang sih mengatakan tidak boleh kita menganggap dia saudara kita, dan untuk menggabungkan dengan misalnya ada seorang mengatakan Syiah ini berlevel-level juga, maka perlu ya penjelasan. Yang kedua Ustaz tentang masalah bid'ah tadi yang terbagi menjadi 3. Mungkin kami yang belum Ustaz untuk contoh yang level sedang dengan berat. Ya, kami lupa tadi Ustaz, bisa disebutkan kembali. Syukur. Masya Allah, ini terkait Syiah ini. Syiah itu memang banyak levelnya. Syiah memang banyak levelnya. Bahkan sebagian orang mengatakan dari 73 golongan, dari 72 golongan yang sesat, 20 golongan diantaranya adalah Syiah. Bayangkan. Dari 72 golongan yang sesat, 20 golongan diantaranya adalah Syiah. Golongan Syiah. Karena Syiah juga terpecah belah menjadi beberapa golongan. Intinya adalah bahwa Syiah secara umum masih dianggap sebagai dalam lingkup umat Islam. Syiah secara umum masih dianggap sebagai lingkup umat Islam. Jelas ya, secara umum. Ya. Meskipun banyak di antara mereka yang sudah keluar dari Islam. Tapi kan kita ingin menghukumi secara umum dulu ya. Kita katakan bahwa Syiah itu sebagiannya sudah kafir, sebagiannya masih Muslim. Yang kafir itu apa?
Ismailiyah menganggap Ali sebagai Tuhan, itu kafir. Durus itu menganggap bahwa Ali sebagai Tuhan. Ya. Kemudian ada Syiah yang masih Muslim, Zaidiyah yang di Yaman, yang masih menganggap Abu Bakar itu sebagai khalifah. Mereka cuma mengatakan bahwa Ali lebih utama daripada Abu Bakar, itu saja. Ya. Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan lain-lain. Itu masih dianggap sebagai bagian dari umat Islam. Ada juga seperti Syiah Iran. Nah, Syiah Iran itu lebih kompleks dia tidak bisa dihukum dengan satu hukum. Syiah Iran. Kenapa? Karena namanya Syiah Rafidhah. Syiah Iran itu memang keyakinannya sangat kompleks. Pertama, keyakinannya sangat kompleks. Kedua, statement ulama-ulamanya berbeda-beda. Itu problem. Ketiga, takiyahnya lebih parah dibandingkan daripada Syiah yang lain. Kalau Ismailiyah, Durus, itu mereka takiyah itu bagi mereka ringan. Kalau Syiah Iran ini takiyahnya luar biasa. Ya. Ketika keluar statement salah seorang ulama Syiah dari Iran, kita sanksi ini takiyah atau benar ini? Ya. Dia mengatakan kami tidak mencela Abu Bakar. Ya. Kita sanksi ini takiyah atau benar? Ini ya, jadi sangat kompleks. Jadi tapi secara umum hukum Syiah adalah mereka termasuk aliran bid'ah. Masuk dalam lingkaran ahli sunnah. Hanya saja sebagiannya sudah keluar dari Islam. Itu secara hukum umum, jelas ya. Jadi kita katakan Syiah itu masuk dalam lingkup Islam karena merupakan salah satu sekte umat Islam. Tapi sebagiannya sudah masuk ke dalam, sudah keluar. Sebagiannya sudah keluar dari Islam. Jelas ya? Ya, ini sangat urgen. Ya. Teman-teman. Kedua, kenapa kita katakan Syiah itu kita tidak katakan langsung kafir? Ya. Jelas ya? Pertama, ya, kaidah dalam persoalan pengkafiran itu adalah bahwa menganggap seseorang masih Muslim itu lebih selamat daripada menganggapnya sudah kafir. Jelas ya? Menganggap seseorang masih Muslim itu lebih selamat daripada menganggapnya telah kafir. Paham ya? Kenapa? Karena menganggap seseorang masih Muslim ada ancamannya atau tidak? Kita salah mungkin, tapi tidak ada ancamannya. Tapi kalau menganggap orang sudah kafir, padahal dia masih Muslim, ya, dia katakan ini sesat, ini dia kafir. Padahal dia sesatnya itu tidak menjadikan dia kafir, jelas ya. Tapi kita kafirkan. Ada ancamannya atau tidak? Ada ancamannya. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhum. Siapa mengatakan kepada saudara kamu itu kafir, maka dia telah apa? Kekafiran itu kembali kepada salah satunya. Jelas ya? Jadi menganggap orang masih Muslim itu lebih ringan daripada menganggap orang itu telah kafir. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua, tidak semua orang melakukan amalan kekufuran itu kita kafirkan. Jelas ya? Ya, tentunya kalau dia menyembah berhala, itu sudah kita kafirkan itu, ya. Tapi ada beberapa amalan kekufuran, kalau dia lakukan belum tentu kita kafirkan. Jelas ya? Ya. Seperti kaum Syiah, mereka misalnya mencela Abu Bakar. Jelas ya? Mencela Abu Bakar merupakan kekufuran. Ya. Tapi apakah kita langsung kamu ini kafir? Jelas ya? Para ulama di sini seperti Syekh bin Baz kemudian memperincinya dua. Pertama, kalau dia adalah ulamanya. Jelas ya, kalau dia ulama yang mengetahui bahwa mencela itu Abu Bakar tidak dibolehkan, tapi dia mencela, dia katakan dia kafir. Dan kalau dia orang awamnya, orang yang tidak tahu apa-apa, kasihan, yang dia sejak dia lahir dia sudah mendengar Abu Bakar itu terlaknat. Jelas ya, orang awam yang tidak tahu apa-apa. Ya. Maka kata Syekh bin Baz, orang yang seperti ini tidak dikafirkan karena mereka adalah orang awam yang tidak tahu apa. Jelas ya? Jadi ada perincian-perincian. Yang namanya pengkafiran itu ya memang banyak sekali perincian-perinciannya dan kita tidak boleh ya mengkafirkan orang hanya sekedar ya tadi mencela Abu Bakar, hanya sekedar ya amalan-amalan yang seperti itu. Jelas ya? Ya, terkait yang kedua, ini selalu pertanyaan kedua saya lupa. Ya. Contoh ya betul-betul bid'ah.
Bidah yang pertengahan. Ya. Ada bidah yang ringan, jelas ya. Bidah yang pertama misalnya maulid. Maulid itu bisa ada level ringan, ada level pertengahan, ada level berat. Maulid. Level ringan memperingati maulid cuma dengan apa? Ceramah, makan-makan dan doa bersama. Itu ringan itu. Ya, jelas ya. Ceramah saja, kita ceramah sudah. Mari kita baca sirah Nabi pada maulid. Itu ringan. Yang pertengahan adalah apa? Yang pertama adalah baca Barazanji itu. Ya. Tidak sah maulid kalau tidak baca Barazanji. Ya, sih. Dengan meyakini keberkahan Barazanji. Nah, itu sudah level pertengahan itu. Ya. Kemudian dikatakan bagaimana kalau Barazanji kita ganti dengan surah Al-Baqarah? Tidak boleh. Ya. Karena Al-Barazanji itu berkah. Ya. Jelas ya? Itu dalam akikah, ya, dalam pernikahan. Jelas ya? Itu masuk level bidah pertengahan. Pernikahan atau akikah pokoknya harus Barazanji karena dia berkah. Nah, itu katakan ya. Kemudian level yang paling berat apa? Maulid sambil joget-jogetan, jelas ya? Sambil konser-konseran. Nah, itu ribet itu ya. Konser, joget-joget dan lain-lain. Nah, itu ketika dia sudah level berat. Ada juga contoh-contoh yang lain ya, misalnya ya, level ringan itu misalnya ya, salah satu bid'ah level ringan tadi berdoa merutinkan doa setelah berjamaah, setelah apa? Berdoa berjamaah setelah salat rutin, itu level ringan. Jelas ya? Ya. Kemudian di antara level yang sedang adalah ya, level yang sedang pergi tabaruk di kuburan. Jelas ya? Ini kuburannya wali ini, sama pergi berdoa di sana supaya doa mustajab. Ya, jelas ya? Ya. Dan banyak orang seperti itu, lebih khusyuk berdoa di kuburan daripada berdoa di masjid. Itu banyak seperti itu. Kuburan yang ada di Jawa sana sudah dikelilingi, masjid yang di samping rumahnya tidak didatangi. Itu banyak seperti itu. Ya. Level yang berat kalau sudah bertawasul pada orang di kuburan. Wahai ayahku, ya mintalah kepada Allah supaya saya dimudahkan rezeki saya. Ya. Ya, jelas ya, wahai ayahku, ya beritahu ayah mintalah kepada Allah agar anak saya diberikan anak. Nah, itu sudah level bidah yang berat. Barakallahu fiikum. Baik, penanya selanjutnya kami persilakan dari akhwat jika kami persilakan dari akhwat. Karena mic-nya sudah lari ke sana, sudah dibawa ke sana. Baik, satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Baik. Ya, syukur Ustaz atas kesempatannya. Sebenarnya pertanyaan kami hampir sama dengan Ustaz tadi, ya. Terkait dengan doa bersama setelah sholat berjamaah. Ya, ini kan maksudnya level kita yang ringan, kemudian kalau sesekali tidak menambah. Nah, bagaimana dengan kasus kami ini, Ustaz, yang hampir tiap malam begitu, Ustaz? Kami kan mengajar, Ustaz, di beberapa masjid umum, dan biasanya kalau kami mengajar itu, imam masjidnya, imam desanya, imam dusun ini sudah tidak mau maju kalau kami ada, Ustaz. Ya, bahkan sempat itu, kami sengaja terlambat, imam sudah maju, mic sudah terpasang, saf sudah lurus, ternyata tiba-tiba imamnya waktu itu menengok ke belakang, lihat saya, Ustaz, langsung lepas mic-nya, mundur. Nah, begitu, Ustaz. Apalagi, Ustaz, di dekat rumah kami itu tidak ada sekarang imam rawatibnya. Jadi untuk amannya kami itu tidak jadi imam, tidak mempercayai imam takbiratul ihram. Itu, Ustaz. Tapi kalau sebelum takbiratul ihram kami ada, Ustaz, kami yang menjadi imam, dan hampir tiap malam begitu, Ustaz.
Iya, hampir tiap malam. Apa kita termasuk sekali-kali? Masya Allah, barakallahu fiikum. Ini ya. Ini sebenarnya persoalan yang tidak berat, insya Allah. Maksudnya bukan amalan antum, bukan solusinya. Ya. Solusinya tidak berat. Hal yang seperti ini, pertama, hendaknya antum bisa memahamkan mereka, bisa memberikan pemahaman bahwa yang namanya doa berjamaah setelah sholat itu bukan hal yang terkait dengan sholat, tidak ada kaitannya dengan sholat. Karena sebagian jamaah menganggap ini sama dengan sholat, apa? Tidak sempurna sholat kalau tidak doa berjamaah. Jelas ya, harus dipahamkan. Yang kedua, bahwa boleh sekali-kali tidak berdoa, sekali-kali juga berdoa. Jelas ya, itu tugas antum untuk memahamkan. Yang ketiga, terkait dengan doa berjamaah. Terkait dengan doa berjamaah. Sebelum berdoa, kalau Anda misalnya ingin berdoa, ya, sebelum berdoa Anda katakan kepada mereka, Mas, mari kita berdoa sendiri-sendiri saja. Ya. Antum berdoa mengangkat tangan dan mereka juga berdoa mengangkat tangan sendiri-sendiri. Jelas ya? Ya. Kalau Anda tidak bisa, ya tidak usah ngomong. Ya, silakan Anda membalikan diri ke kiblat, berdoa sendiri. Terserah mereka mau ikut atau tidak, terserah Anda. Jelas ya? Ya, penting antum tidak perlu keraskan suara, berdoa biasa saja. Jelas ya? Jadi kalau antum takut-takut, tidak ada problem. Doa berjamaah antum keraskan atau sirkan? Keras. Doa berjamaah keras. Itu problem tuh kalau keras. Ya. Apakah bisa diniatkan Ustaz? Maksudnya keras tapi niatnya sendiri. Pasarnya pakai mic sih. Iya, masalahnya pakai mic kan tuh. Orang pasti amin itu. Jadi tadi antum harus, tugas antum adalah mengingatkan. Ya. Jelas ya bahwa ini tidak ada kaitannya dengan sholat, dan boleh sekali-sekali tidak berdoa berjamaah. Boleh sekali-kali tidak berdoa berjamaah. Lalu bagaimana caranya? Antum berdoa sendiri saja. Ya. Jadi ketika selesai sholat menghadap kiblat, berdoa sendiri, ya, suaranya tidak usah dibesarkan, dibisik-bisikan saja, kalau problem. Ya. Ya. Kalau antum tidak mampu, ya datang selalu masbuk. Ya. Jelas ya? Ya, datang selalu masbuk dan sekali-kali jadi imam, tidak ada problem. Jelas ya? Intinya adalah dibolehkan sekali-sekali, dibolehkan sekali-sekali. Barakallahu fiikum. Waktu sudah masuk. Baik, penanya terakhir dari akhwat, kami persilakan. Ya, syukran atas kesempatannya Ustadz. Ya, yang kami mau tanyakan Ustadz berkenaan dengan anak kami. Ya, qadarullah kami dikaruniai ada seorang anak gadis yang memiliki kekurangan penyandang disabilitas tunarungu. Nah, sekarang kami mendapatkan kesulitan di dalam mendidik anak kami. Ya, sekarang ini anak kami sudah berumur 12 tahun dan sudah kelas 2 SMP, ya, mendekati masa-masa pubertasnya. Ya, dan sekarang ini betul-betul perubahannya drastis sekali. Dulu ketika dia berumur 1 sampai 5 tahun, kelas 5, kami masih bisa mengontrol pakaiannya. Ya, tentunya berpakaian syar'i, panjang. Namun qadarullah ternyata mendapatkan teguran dari sekolah agar tidak menggunakan jilbab yang besar, karena mengganggu proses belajarnya. Itu tidak bisa mendengar. Dengan tegur itu, ternyata dia juga selalu dibully sama teman-temannya. Karena kami masukkan dia di sekolah SLB, ya,
karena memang membutuhkan pendidikan atau pembinaan yang khusus, maka kami masukkan di situ. Dan tentunya lingkungannya juga memang tidak sehat. Nah sekarang itu tidak mau memakai hijab yang besar dan sudah pakai celana panjang, tapi kami tetap berusaha untuk menjelaskan kalau ini pakaiannya tidak boleh. Namun saat kami selalu menjelaskannya, kami selalu berdebat, Ustadz, dan Tikukun tidak mau memakai hijab ketika di lingkungan temannya atau sekolahnya, namun ketika di acara kegiatan akhwat sesekali kami masih bisa memaksakan untuk memakai hijab yang lebih syar'i. Bagaimana sikap kami sebagai orang juga itu termasuk orang tua sampai kesalahan yang besar dan tingkatan dosanya juga, dikarenakan kami tidak mampu, bukan tidak mampu, cuman keterbatasannya itu komunikasinya juga, naskahnya tidak bisa juga langsung dia terima. Akhirnya ya jilbabnya itu selalu kecil, Ustaz. Dan sekarang ini juga problematika sekali, Ustaz. Dia anak rumah juga yang tadi kayak ngefans begitu, Ustaz. Nah, di lingkungan itu memang anak-anak di situ juga pacaran, bahkan ada sudah menikah sesama tunaruna. Ini ada anak yang memang suka sekali sama anak kami, dan saya sudah menjelaskan bilang, nah untuk sekarang belum bisa pacaran, masih kecil, harus belajar, harus kerja. Namun anak mendekati anak kami, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Mohon mohon nasihatnya dan solusinya, Ustaz. Ya, syukron, jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan harusnya ditujukan kepada konselor ini, ya, bukan kepada saya. Ya. Tentunya ini merupakan salah satu ujian bagi kita semua, bahwa pergaulan anak-anak kita memang merupakan hal yang sangat luar biasa, ya. Hal yang sangat luar biasa dampaknya bagi anak-anak kita. Ya, makanya anak saya tidak kasih sekolah, ya. Saya kasih homeschooling semua. Ya. Walaupun sekolah di Wahdah, jangan. Walaupun di Wahdah, jangan saya sekolah Wahdah. Ya, sebenarnya bisa sih, tapi ya, ibunya mengatakan jangan. Saya sendiri, saya masih bisa. Ya, selama saya masih bisa, mereka homeschooling saja. Ya, mereka ke sekolahnya ya, paling dalam 1 tahun 2 bulan saja mereka ke sekolah, hanya untuk ujian, untuk ujian. Itu pun sekolahnya di Kendari, bukan di Makassar. Ya. Ya, karena beda. Ya. Tabiat anak-anak di Kendari lebih soft, lebih bagus daripada tabiat anak-anak Makassar. Ya. Ya, jelas ya, ini salah satu rahasianya. Ya. Baik. Sebab itu memang pergaulan. Jadi problem utama dari anak kita pertama adalah lingkungan belajarnya, ya, teman-temannya, ya, lingkungan sekolahnya, kemudian teman-teman, itu problem utama. Ya. Dan dalam memberikan solusi, ya, solusinya adalah ya menghilangkan problem tersebut. Kalau problem utamanya adalah sekolah, maka hendaknya kalau seandainya ada sekolah yang lain, pindahkan ke sekolah yang lain. Ya, problemnya mungkin kalau di sini kan mungkin sekolahnya sedikit, ya, atau cuma satu, itu saja itu problem. Kalau cuma satu, Ustaz. Itu problem kalau cuma satu. Ya. Ya. Ini jadi pembinaan anak itu adalah, ya, pembinaan anak itu adalah proyek seumur hidup kita dan program yang paling penting kita. Ya. Jadi pembinaan anak itu lebih penting daripada kita mencari nafkah. Lebih penting kita mencari nafkah. Ya, kita mencari nafkah. Kita itu mendapatkan rezeki atau tidak, insya Allah anak itu pasti ada rezeki. Bahkan anak itu kalau kita buang sana hidup dengan orang lain, dia pasti ada rezekinya. Allah sudah menjamin ada rezeki. Tapi kalau anak kita itu kita tidak didik dengan pendidikan agama yang baik, maka Allah tidak menjamin dia menjadi anak yang soleh
atau orang bertakwa. Tidak, Allah tidak menjamin. Tapi kalau rezeki Allah sudah jamin. Tapi kalau dia menjadi saleh atau tidak, Allah tidak jamin. Maka mendidik anak kita di atas pendidikan agama itu lebih utama dibandingkan daripada mendidiknya di atas memberinya nafkah. Ya, itu lebih utama. Jadi ya, Wallahu alam. Mungkin kalau silakan dianukan ke konselor ya, yang diberikan pertanyaan yang lebih detail problemnya dan kondisinya dan sebagainya. Tapi secara jawaban umum, karena problemnya adalah teman-teman dan lingkungan ya, dan sudah sampai pada taraf yang sangat besar ya, pengaruhnya sudah sangat besar sampai lebih mau mendengarkan gurunya, lebih mau mengikuti temannya daripada orang tuanya. Itu sudah problem ya. Jadi kalau anak itu lebih senang ketemu temannya daripada orang tuanya, lebih senang bercerita dengan teman-temannya daripada bercerita dengan orang tuanya, itu problem. Itu awal mula dari problem. Dia lebih suka curhat pada teman-temannya daripada curhat pada orang tuanya. Itu sudah menjadi awal dari problem. Ya, apalagi kalau sudah sampai pada taraf yang seperti kita sebutkan, ya tentunya ini menjadi tantangan tersendiri. Ya, kalau bisa, ya dididik saja di rumah. Ya, kalau bisa dididik saja di rumah. Ya, dan bisa juga kita bisa menjadi ibu yang serbaguna, menjadi guru baginya dalam persoalan karena dia tunarungu, ya bisa silahkan silahkan didik dia dengan sesuai dengan kemampuan kita kalau bisa ya. Kalau seandainya sekolahnya bisa membuat dia kalau seandainya sekolahnya bisa membuat dia malah tidak istiqomah di jalan Allah maka lebih baik dirumahkan homeschooling. Walaupun mungkin kita juga sebagai ibu mungkin harus repot-repot untuk belajar bagaimana mendidik dengan anak yang seperti itu sifatnya Tapi itu merupakan kewajiban kita sebagai kedua orang tua. Yang namanya pendidikan itu wajib bagi kita. Kewajiban. Tapi kalau ingin menjamin agar masa depan mereka bisa soleh, bisa bertakwa, didik sendiri. Didik sendiri. Kalau seandainya ada sekolah lain, pindahkan ke sekolah lain. Tapi karena mungkin tidak ada, satu-satunya cara adalah didik sendiri. Tidak mungkin kita juga mengubah aturan sekolah atau mengubah teman-temannya. Itu karena itu akan capek. Anda selain mengubah anak Anda juga akan harusnya mengubah teman-temannya. Itu ribet sekali itu. Mungkin anak Anda sudah selesai, tapi di luar sana problem. Maka kalau bisa tetap kalau bisa alhamdulillah sudah. Kalau bisa tetap saja sekolah sampai ketika lulus SMP, keluarkan dia dari sekolah. Jadikan homeschooling saja. Ketika dia lulus SMP, homeschooling saja. Daftarkan dia di sekolah wahda. Saya kira sekolah wahda bisa menerima walaupun tunarungu. Jelas ya? Sekolah wahda bisa menerima walaupun tunarungu. Homeschoolingkan dia di sekolah wahda supaya dia juga tidak dibully di sekolah. Homeschoolingkan di rumah dengan tetap berteman juga dengan teman-teman yang lain. Setelah itu dia datang ke sekolah cuma untuk ujian saja, diajar di rumah. Saya kira sekolah wahda bisa menerima homeschooling. Jelas ya? Bisa ya? Bisa menerima anak itu tetap ada nomor induknya di sekolah, tapi dia di rumah saja. Dengan alasan berkebutuhan khusus. Seperti anak-anak saya. Jadi saya mengatakan bahwa mereka sekolah saja di rumah, nanti ujian 1 bulan sebelum ujian mereka baru datang belajar. Dan diterima, dan teman-temannya senang. Teman-teman sekolahnya senang. Walaupun mereka cuma 1 bulan datang belajar. Kenapa? Karena orang tuanya terlalu banyak kesibukan, jadi di-homeschoolingkan. Jadi saran saya seperti itu. Sarannya silahkan lanjut sekolah, tidak problem di SMP, tapi selesai lulus tamat SMP, homeschooling-kan, pindahkan, kalau bisa pindahkan ke SMA Wahdah sebagai siswa yang terdata punya nomor induk, tapi dia tetap homeschooling di rumah saja. Nanti dia datang ke sekolah ketika ujian. Dan saya kira orang tua siswa yang lain
merasa tetap adil, ya, karena ada alasannya, jelas ya, karena ada alasannya, ada faktornya kenapa tidak datang sekolah. Itu saran saya, ya, untuk sementara seperti itu, ya, kalaupun ada, karena memang sangat sulit untuk mengubah, ya, sangat sulit untuk mengubah lingkungannya, mengubah aturannya, mengubah teman-temannya, ya, itu sangat sulit. Barakallahu fiikum. Sekira jelas ya, insyaallah. Ya. Ya, ya. Itulah ya. Jadi kalau mau ingin ya, anak kita istiqamah, caranya cuma dua. Yang pertama, didik sendiri. Ya. Yang kedua, kalau tidak bisa didik sendiri, serahkan dia kepada ustadz-ustadz atau ustadzah yang bisa mendidiknya dengan baik. Itu cuma dua, tidak ada yang lain. Kalau diserahkan kepada guru-guru yang tidak bisa mendidiknya dengan baik dan persoalan agama, itu haram, haram hukumnya menyerahkan anak Anda pada guru-guru yang tidak paham agama, haram, itu haram, karena dia akan memerintahkannya kepada kemaksiatan, ya, akan mengajarkannya kemaksiatan dan lain-lain, ya. Jadi harus diserahkan pada pembinaan diri kita atau pada ustadz-ustadzah yang paham tentang agama. Barakallahu fiikum. Saya kira demikian ya, semoga bisa dipahami insyaallah taala. Baik, insyaallah syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, dan kami yakin masih banyak di antara para asatidz, para peserta di sini yang memiliki pertanyaan, karena keterbatasan waktu kita dan kita telah masuk waktu sholat. Tapi jangan kemana-mana, insyaallah simpan pertanyaan kita, insyaallah pada sholat asar kita akan lanjutkan kembali. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.